Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello filosofi lovers, dimanapun anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan kali ini saya akan memberikan ide usaha mengenai bagaimana caranya kita mendapatkan income dari ternak jangkrik ya. Itu bisa hasilnya mungkin beberapa kali lipat atau mungkin puluhan kali lipat ya. Yang tadinya penghasilan Anda dari jangkrik misalkan per bulan cuma 5 juta, Anda bisa saja menghasilkan 5 sampai 10 juta atau mungkin lebih ya. Dan ini tidak memerlukan lahan yang luas ya. Anda cuman memanfaatkan apa yang Anda miliki sekarang ya. Apa yang Anda punya itu yang kita lakukan. Bisa skala rumahan, tapi ini juga bisa nanti menjadi sebuah usaha yang besar. Ingin tahu caranya? Simak terus video ini ya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan di like. Nyalakan juga loncengnya ya. Karena apa? Karena manfaat yang ada di Filosofi Budidaya Channel ini tidak akan Anda temukan di channel-channel lainnya. Selamat mengikuti. Ketika kita berternak jangkrik secara otomatis ya, yang kita dapatkan ada hasil dari penjualan jangkrik ataupun dari penjualan telurnya bagi Anda yang menjual telur. Lalu di mana peluang kita untuk menghasilkan uang tambahan atau pendapatan tambahan dari budidaya jangkriknya, sehingga kita tidak merasa khawatir seandainya harga telur jangkrik ataupun harga jangkriknya itu lagi trennya turun di pasaran. Oke, nomor satu hal yang bisa Anda coba yaitu menjual pakan ya, baik itu pakan pabrikan atau pakan racikan Anda sendiri ataupun pakan tambahan ya, selain dari pur. Jangan berpikir rumit dulu ya, jangan saya harus punya modal besar, harus bisa meracik pakan, harus bisa misalkan punya tempat yang luas karena untuk membuat pakan tambahan, nggak seperti itu. Strategi saya dahulu seperti ini. Saya jadi kaki tangan dari toko pakan ya, toko pakan burung lah atau kios-kios burung. Caranya saya data petani-petani di sekitar saya yang kira-kira ya potensial ya, dan mereka pun pasti butuh pakan kita. Dan apa keuntungan bagi mereka? Bagi mereka saya janjikan keuntungan bahwa pakan bisa ready, terus pembayaran dengan cara tempo ya. Kurang lebih seperti itu. Ketika saya mendatangi kios ya, saya bertemu dengan orangnya, saya ya presentasikan tapi secara sederhana bahwa ini saya ada peluang usaha yaitu kebutuhan pakan dari kelompok petani saya, misalkan seperti itu. Nah, begitu di sana kita baru di sana melakukan negosiasi. Misalkan kalau saya ngambil sekian per bulan, saya data ya, dahulu kurang lebih ada sekitar 2 ton lah satu bulannya itu. Jadi saya ajukan ke pemilik kios, saya butuh pakan 2 ton, kalau pembayarannya tempo seperti apa, terus ke langganan ya, jatuhnya kita jadi langganan dia. Terus seandainya misalkan 2 ton itu saya kebagian profit berapa, dan disepakati ya waktu itu saya kebagian dari satu karung itu kurang lebih 10.000, dan bagi mereka atau petani yang ngambil itu ada harga khusus, misalkan ya itu sistem terserah kiosnya masing-masing ya. Sehingga dalam satu bulan saya mendapatkan profit ya kurang lebih 40 karung ya, 40 karung kali 10.000, 400.000 itu dalam satu bulan. Nah, itu cara yang paling mudah. Kalau ada yang tertarik silakan berkomentar, kita bahas, kita buka-bukaan di situ ya, karena kalau di video mungkin nanti terlalu panjang. Oke, lanjut. Ketika saya mempunyai keuntungan ya dari profit pertama itu penjualan, di sana saya mulai berpikir lagi apa nih yang bisa dimainkan. Dan karena di daerah saya itu banyak kebun singkong ya, kalau untuk daerah sini itu banyak kebun singkong, terus harganya juga agak sedikit ya, namanya di petani ya masih sedikit murah lah. Saya memutarkan uang 400.000 tersebut dengan cara saya datangi petani singkong itu, terus istilahnya sistem borong ya, karena sistem borong biasanya lebih murah. Saya gulirkan dari 400.000 itu ya kurang lebih misalkan saya dapat per kilonya itu cuman 1.000 sampai 1.500 lah kalau di rata-rata. Dan saya jual lagi ke petani ya, petani jangkrik maksudnya, itu 2.500 ya, 2.000 sampai 2.500 per kilo. Dan hasilnya alhamdulillah ya signifikan. Dari uang 400.000 itu bisa nambah 2-3 kali lipat kalau nggak salah waktu itu. Untuk langkah yang kedua ini ada tetapinya ya. Kenapa? Karena ketika kita menawarkan pakan tambahan yang tadi saya sebut ya, saya nawarkan singkong dulu ya.
Para petani atau peternak jangkrik itu agak bertahan. Kenapa? Karena mereka berpikir sementara ini saya menggunakan pur dengan pakan hijauan yang ngambil dari alam, mereka bisa berhasil, bisa bertahan gitu ya, bisa survive. Strategi saya ketika petani seperti itu ya, ini berhubungan dengan 11 langkah yang harus dihindari dalam beternak jangkrik yang kemarin terakhir saya upload ya. Di sana saya berimprovisasi bagaimana untuk mengakali pakan. Ini sebelum tahu nutrisi-nutrisi segala macam ya. Jadi saya manfaatkan singkong tersebut, saya uji cobakan di tempat saya perbaiki sedikit demi sedikit sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ketika kita memberikan contoh ya, bahwa nih saya pakai ini hasilnya itu begini, mereka akan dengan sendirinya berpikir, dengan cost-nya yang lebih rendah, dengan hasilnya yang lebih banyak, secara otomatis mereka akan tertarik. Pada level selanjutnya, jika Anda melakukan improvisasi dalam beternak Anda melakukan improvisasi dalam bisnis Anda atau usaha Anda, nanti dengan sendirinya misalkan kayak tadi ya, kita itu sementara jualan pakan dari orang, juga pakan tambahan dari orang, nanti suatu saat kalau Anda bisa istilahnya berinovasi, Anda bisa menjual pakan racikan sendiri ya. Tapi di sini perlu digarisbawahi ya, pola pikir Anda harus dirubah, mindset Anda harus dirubah. Jadi jangan punya pikiran, wah di daerah saya perkotaan jauh dari kebun singkong ya. Ataupun misalkan Anda ngomongnya begini, aduh saya di sini satu-satunya peternak jangkrik. Nah, pikiran-pikiran semacam itu hanya akan jadi pengekang ya, hanya akan jadi pembatas bagi Anda untuk maju dan sukses tentunya ya. Jadi mulai sekarang cobalah Anda agak jauh ngopinya, mungkin butuh beberapa kilometer tambahan ya, sehingga Anda bisa merealisasikan jadi peternak yang sukses, peternak yang istilahnya makmur lah, mungkin seperti itu. Ide usaha selanjutnya dari ternak jangkrik ini ya, sebagai income tambahan atau pendapatan tambahan, yaitu menjual media untuk hidup jangkrik. Sebagaimana kita ketahui ya, yang umum itu biasanya menggunakan kelaras. Kelaras itu daun pisang yang daun pisang yang utuh. Ya begitulah, pokoknya di sini itu disebutnya kelaras ya. Itu dari pisang, dari pohon pisang, bukan dari pisangnya. Lalu yang kedua menggunakan egg tray atau rak telur ya. Itu kan biasanya dari sampah ya, limbah-limbah dari agen-agen telur. Itu juga bisa kita mainin. Strategi saya dulu ya, kebetulan karena saya berkunjung ke tempat teman, di sana saya lihat banyak kebun ya, kebun pisang. Jadi timbul ide seperti itu. Saya bilang minta dikumpulin, terus dengan ukuran yang udah saya tentukan, nanti saya beli dengan harga sekian. Dan itu dicoba ya. Untungnya sih tidak terlalu besar, tapi karena emang kebutuhannya kontinu ya, rutin, terus juga ya tiap orang ya dengan telur 2 kilo aja itu bisa butuh satu mobil lah kurang lebih ya, satu mobil carry kalau di sini. Itu ikatan saya dulu kurang lebih sampai 10 ikat gede itu ya. Dan akan butuh penambahan ya, karena emang lapisannya itu kan beberapa kali ditambah tergantung dari kondisi jangkriknya. Tapi yang utama di sana itu saya memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain ya. Jadi ibu-ibu misalkan yang di kampung itu, atau misalkan para pemuda yang nganggur ya, mereka sambil ke kebun ya udah pulangnya itu ada keraras sehelai 2 helai dibawa pulang lalu dikumpulin. Ide bisnis selanjutnya yang bisa kita mainkan yaitu menjual suplemen ya. Ini bisa hasil sendiri ataupun misalkan ada orang yang emang ahlinya ya dalam membuat suplemen. Jadi suplemen ini fungsinya untuk jangkrik lebih sehat, pertumbuhannya lebih cepat, ataupun misalkan tahan terhadap penyakit ya. Biasanya satu paket sih itu. Itu semua bisa didapatkan karena apa? Karena kita berimprovisasi dengan apa yang kita usahakan ya. Entah itu tadi saya bilang di ternaknya maupun di bidang usahanya. Ide usaha selanjutnya ini sedikit kondisional ya, karena tidak bisa kita tentukan rutin untuk waktunya sendiri. Apa itu idenya? Yaitu jasa pembuatan box dan jasa repair daripada box itu sendiri. Mungkin kalau box itu kan dari triplek ya, dengan kondisi jangkrik biasanya 2-3 kali siklus masih oke. Tapi kalau udah 4 siklus ke atas biasanya terjadi kerusakan, entah itu pelapukan ya, bolong atau apalah segalanya.
Nah, di sini kenapa saya bikin pembuatan box ya, karena tidak semua orang ada waktu atau tidak semua orang bisa ya. Jadi ini salah satu yang bisa kita manfaatkan. Lalu yang selanjutnya yaitu jasa repair. Mungkin selama ini ya orang-orang yang atau petani yang beternak jangkrik itu, seandainya misalkan kotaknya udah rusak, ya udah bongkar ganti triplek. Nah, karena saya basic dulu di ikan ya, pernah membuat kolam fiber dari bahan resin ya, dan itu saya aplikasikan untuk kotak jangkrik. Jadi ada yang rusak ya jangkrik kotaknya itu, lalu saya lapisi bagian dalamnya dengan resin, dengan bahan fiber itu, bahan untuk apa ya, membuat, dulu sih saya pakai buat bikin kolam ya. Jadi ada beberapa lapisan, kita koas-koas pakai itu. Kalau Anda tidak paham ya mungkin silakan dicari ya di googling seperti apalah resin itu. Dan itu harganya murah ya, tapi begitu kita aplikasikan, misalkan ada teman kita atau tetangga kita yang kotaknya rusak, itu ya dibandingkan dengan mereka membeli triplek misalkan satu lembar sekian puluh ribu ya, dengan jasa yang kita gunakan ya lumayan lah, hasilnya lumayan besar, bisa dijadikan tambahan. Selanjutnya lagi aja ya. Oke, yang berikutnya yaitu ini yang biasanya masih kontroversi ya, disebut kontroversi karena kalau dilihatin belum ada yang membuat secara massal ya, produksi massal gitu, misalkan membuat olahan atau apa segala macam. Nah, di bidang ini peluangnya sangat terbuka lebar. Jadi saya mencakup masih dari jangkriknya lah. Kenapa saya bilang mencakup dari jangkriknya? Karena jangkrik itu seperti sering saya ulas hanya dimanfaatkan mungkin untuk kebutuhan selain pangan ya, selain kuliner untuk di daerah kita itu. Nah, ini bisa menjadi peluang lebih ya, apalagi kandungan yang didapat dalam jangkrik ini gizinya itu sangat tinggi dan juga ya mengandung beberapa asam amino yang tinggi pula kadarnya dibandingkan dengan bahan-bahan lain. Lalu apa kuncinya? Kuncinya kita harus melakukan pengolahan. Jadi ya kalau misalkan berbentuk utuh terus kita bikin peyek atau bikin apa ya, bikin segala macam lah, itu kemungkinan besarnya orang agak enggan. Tapi seandainya kita berinovasi, entah itu dengan ekstraksi ya, ataupun misalkan kita melakukan proses ya menjadikannya tepung, jadi ya maksudnya di sini produk turunannya itu bisa berbentuk padat dan bentuk cair ya, itu bisa digunakan ya sebagai bahan tambahan untuk membuat kuliner ya, ataupun misalkan untuk kecantikan, dan bisa juga untuk obat-obatan ya yang udah pernah saya coba. Kalau Anda sudah di tahap ini secara otomatis ya, jadi udah naik kurang lebih ya 2 atau 3 level dari para petani biasa. Kenapa? Karena proses-proses yang dibutuhkan di dalamnya butuh pengetahuan dan juga butuh alat-alat yang ya lumayan agak ribet lah ya. Tapi dari sini dimulai Anda bisa menghasilkan rupiah ya berpuluh-puluh kali lipat itu daripada Anda ternak jangkriknya. Ini salah satunya. Kenapa saya bilang salah satunya? Karena yang terakhir ini nih, ide bisnis yang menurut saya paling signifikan, semua orang bisa melakukannya dari skala rumah tangga ya, skala kecil bahkan sampai dengan skala yang sangat besar. Jadi nantikan di video selanjutnya ya. enggak bercanda ya. Memang benar ini bahasanya diperlukan mungkin di video-video yang akan datang, tapi di sini saya ulas dulu secara garis besar. Ketika Anda menggabungkan ternak jangkrik ya dengan perikanan dengan pertanian, jadi peternakan, perikanan, pertanian dalam satu siklus memanfaatkan simbiosis lah, saling memanfaatkan sehingga limbah dari jangkrik bisa digunakan untuk ikan ataupun untuk sayuran. Begitupun sebaliknya ya, dari ikan atau dari sayuran bisa pula nanti larinya ke jangkrik. Itulah yang disebut dengan sistem farm yang terintegrasi ya, menggabungkan 2 atau lebih ya bidang usaha. Maksudnya di sini perikanan, peternakan dan pertanian.
Di saat Anda melakukan konsep itu ya, meskipun itu hanya dari ya samping rumah lah, dari halaman ataupun misalkan dari belakang rumah, karena apa? Karena ketika Anda berbudidaya jangkrik, saya yakin Anda bisa melakukan ini ya. Ini bisa dimulai dari yang kecil dulu. Anda bisa menjual ikan hias, Anda bisa menjual pakan untuk ikan hias ya. Anda membuat kutu air, Anda membuat jentik nyamuk, ataupun Anda membuat pakan untuk pakan ikan hias ya. Jadi misalkan Anda mengolah limbah dari kotoran jangkrik menjadi pakan encu ya, pakan jentik nyamuk ataupun pakan kutu air. Lalu Anda bisa menjual sayuran, tentu saja sayurannya ya, entah itu misalkan saya contohkan yang saya coba itu cabai, terong seperti itu ya, cesin. Ataupun Anda menjual bibitnya, misalkan Anda menjual bibit apa ya, pohon cabai itu di polybag. Pokoknya banyak yang bisa dijual ya dari sistem farm yang terintegrasi ini. Karena apa? Karena ya dari 3 komoditi, maksudnya dari 3 bidang usaha ya, itu menghasilkan komoditi yang bervariasi atau banyak. Anda bisa menjual raknya ya, Anda bisa menjual instalasi untuk aquaponik, untuk hidroponik, terus juga Anda bisa menjual briket ya, Anda bisa menjual kompor, Anda bisa mungkin menjual ide untuk gas ya, gas yang dihasilkan dari kotoran jangkrik atau limbah jangkrik, dan itu semua sangat mungkin dilakukan. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya? Oke, berhubung tadi di judulnya ya kita membahas topik hanya ide-idenya saja, dan sedikit saya kasih kisi-kisi. Jadi ditunggu saja di video-video selanjutnya. Oleh karena itu minta tolongnya ya untuk subscribe-nya di channel ini, like, share, dan komen di postingannya. Kalau ada yang ditanyakan nggak usah ragu-ragu, nggak usah segan-segan, silakan Anda berkomentar, saya usahakan untuk merespon secepatnya. Terima kasih atas atensinya ya, semoga bermanfaat dan juga ditunggu kontribusinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu Filosofi Lovers.